Notice how you move your feet. Come here, want to dance with me? I can learn fast if you're down to teach. Let me see you go back and forth. Move your body from south to north. It's a party so bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 jurusan otomatisasi tata kelola kepegawaian, Pak Frenggi hadir lagi bersama kalian hari ini dengan materi untuk bab kedua adalah disiplin pegawai. Bicara tentang disiplin, sudah pasti kalian pernah tahu dan pernah memahami dan pernah merasakan apa itu disiplin. Kasih contoh misalnya, disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Disiplin datang tepat waktu sesuai yang diatur oleh sekolah. Itu yang disebut dengan disiplin. Ada beberapa pandangan yang disampaikan oleh yang pertama itu Siswanto. Dia berpendapat bahwa disiplin itu adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Tetapi juga ada Dinas Pendidikan Nasional mengatakan bahwa disiplin itu adalah suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu. Arti yang disampaikan oleh Siswanto dan Dinas Pendidikan Nasional tadi bisa digambarkan dan bisa disimpulkan bahwa kita harus patuh terhadap disiplin aturan yang berlaku yang lahir dari dalam diri kita. Kalau misalnya seseorang hanya mengatakan disiplin tetapi hanya sebatas kata-kata tapi tidak melakukannya, maka sudah pasti dia tidak bisa menjalankan disiplin itu dengan baik. Disiplin di mana-mana ada. Apakah itu disiplin di sekolah? Apakah itu disiplin di kantor atau instansi atau perusahaan, atau juga disiplin yang terjadi di rumah kalian masing-masing? Sudah pasti kalau misalnya bicara tentang disiplin di rumah, kalian bangun tepat waktu, bangun sholat tepat waktu, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh orang tua tepat waktu, pasti Bapak yakin dan percaya kalian bisa melakukannya dan kalian akan menjadi orang-orang yang hebat ketika disiplin itu kalian terapkan dalam kehidupan kalian tiap-tiap hari. Kemudian, tujuan apa sih dilaksanakan disiplin itu? Ada beberapa poin tujuan yang digambarkan dalam disiplin ini. Yang pertama adalah perintah atas diri. Yang kedua adalah menaklukkan kuasa kemauan. Yang ketiga adalah memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat, mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi. Yang berikutnya, penurutan atas dasar prinsip. Yang terakhir adalah menghancurkan benteng setan. Kalau misalnya yang terakhir ini benteng setan, bicara setan pasti kalian sudah paham. Orang mau melakukan disiplin dari dalam diri, sudah pasti ada diri sendiri, ada diri di dalam diri ini yang ingin, malas kumpulkan tugas guru, malas mengerjakan tugas guru, malas melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang anak di rumah. Itu ada dalam diri. Oleh karena itu, dari tujuan disiplin ini, poin yang paling terakhir tadi, menghancurkan benteng setan. Artinya kamu keluar dari sifat-sifat itu. Kalau misalnya dalam diri kamu tercantum untuk melakukan disiplin dengan baik, ada perasaan yang tidak ingin melakukannya, keluar dari situ. Minta pertolongan Allah. Kemudian yang berikut adalah jenis-jenis disiplin. Kalau bicara mengenai jenis-jenis disiplin, pasti kalian sudah tahu ada beberapa hal. Yang pertama adalah
disiplin diri pribadi. Yang kedua adalah disiplin sosial. Yang ketiga adalah disiplin nasional. Disiplin pribadi itu misalnya tadi sudah Bapak sampaikan, pekerjaan tepat waktu, melaksanakan tugas tanggung jawab di rumah tepat waktu, ke sekolah tepat waktu, itu disiplin pribadi atau disiplin diri sendiri. Tetapi juga ada disiplin sosial. Disiplin sosial itu berhubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan lingkungan. Kasih contoh misalnya kalau bicara tentang disiplin sosial. Di lingkungan sekitar kalian pasti ada rencana-rencana yang dibuat oleh kelurahan, apa itu RT RW, untuk melaksanakan kerja bakti. Maukah kalian melaksanakannya sesuai tepat waktu? Itu di kehidupan masyarakat. Yang berikut adalah disiplin nasional. Bicara disiplin nasional, itu kita bicara tentang norma-norma yang berlaku. Kalau bicara tentang norma, berarti kita bicara tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan ini. Misalnya saja norma hukum. Norma hukum kita harus mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Kemudian norma agama, kita harus mematuhi agama, anjuran agama bagi kehidupan kita. Kemudian, jadi tadi kita udah bahas tentang tujuan dengan adanya disiplin tadi. Pasti ada manfaatnya kalau kita disiplin, benarkah? Pasti benar. Orang yang disiplin, dia punya manfaatnya besar. Misalnya saja, dia menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Dia diberikan penghargaan oleh perusahaan ataupun instansi karena kinerja, karena kedisiplinannya. Itu sudah pasti terjadi. Tetapi juga manfaat dan sikap disiplin itu ada beberapa poin. Di antaranya adalah timbulnya kepekaan. Kemudian yang kedua adalah timbulnya kepedulian. Yang ketiga adalah mengajarkan keteraturan. Yang keempat adalah menumbuhkan ketenangan. Yang kelima adalah tumbuhnya rasa percaya diri. Yang keenam adalah tumbuhnya kemandirian. Yang ketujuh adalah tumbuhnya keakraban. Yang kedelapan adalah membantu perkembangan otak. Yang kesembilan adalah membantu anak yang sulit. Yang kesepuluh adalah menumbuhkan sikap patuh. Jadi ada 10 manfaat yang kita dapatkan daripada disiplin ini. Pertanyaan untuk kalian hari ini, apakah kalian mau disiplin? Apakah kalian bisa melakukannya? Apakah kalian bisa keluar daripada hati kita yang malas itu? Itu semua berpaling dan berpulang kepada kalian semua. Tadi Bapak sampaikan bahwa orang mau sukses, orang mau mendapatkan sebuah penghargaan atau pujian dari perusahaan ataupun atasan kita, sudah pasti dia harus melakukan disiplin tadi. Kalau misalnya disiplin itu diterapkan dalam kehidupan kita hari-hari, sudah pasti orang akan merasakan bahwa hidup kita lebih berwarna. Yang dimaksudkan dengan hidup berwarna bukan bajunya berwarna, bibirnya berwarna, matanya berwarna-warna, tetapi bagaimana orang atau orang di sekeliling kita bisa melihat bahwa kita adalah orang yang paling terbaik di antara orang-orang lain. Hari ini persoalan buat kalian adalah saat ini kita sedang belajar jarak jauh atau belajar daring. Yang Bapak lihat selama ini saat proses pembelajaran hanya beberapa siswa yang mengumpulkan tugas Bapak Ibu guru. Sayang banget, sayang dibalik sayang. Apa yang terjadi? Pasti ada malasnya. Malasnya karena nanti bertanya, kenapa kalian tidak mengumpulkan tugas? Karena bangun
tidak tepat waktu. Kenapa kalian tidak mengerjakan tugas? Karena malas. Lalu alasan yang paling sering didengar adalah kenapa kalian tidak mengerjakan tugas? Karena tidak punya kuota. Kuota dan kota. Yang penting pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Guru itu diselesaikan dulu. Apa itu di malam hari, apa di esok hari. Yang penting mengumpulkan tugas. Persoalannya ada di kalian semua. Dari proses pembelajaran kita tentang disiplin pegawai hari ini, orang-orang atau setiap orang yang mau melakukan disiplin, dia pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan nyata. Pegawai negeri pun sama, pegawai swasta pun sama. Tetapi hari ini kita bicara tentang disiplin pegawai, berarti kalian di antara kalian semua ini mungkin ada yang bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil atau juga pegawai swasta. Terapkan disiplin itu dalam kehidupan dan pekerjaan kamu. Insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang diberikan pujian oleh atasan maupun oleh teman-teman di sekeliling kamu. Dari proses pembelajaran kita hari ini, Bapak bisa simpulkan yang pertama adalah disiplin harus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, pegawai negeri sipil wajib melaksanakan disiplin sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, manfaat disiplin adalah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk bagaimana berusaha dan berperilaku yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Fenji pamit daripada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.